Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya, wabarakatuh. Hegi Aradea Ahmad Zulfikri dan rekan saya. Rizky Budianto. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sistem operasi dan macam-macam versinya dari sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Langsung saja. Yang pertama, Linux. Linux adalah salah satu OS yang menganut sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis. Biasa disebut juga open source Linux ini. Sama halnya dengan aplikasi open source lainnya, Linux juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara gratis karena dia open source. Nah, hal ini merupakan salah satu daya tarik dari si Linux ini. Nah, Linux ini memiliki sejumlah versi yang berbeda, serta dapat memenuhi kebutuhan dari para pengguna yang tentunya akan berbeda-beda pula. Mulai dari para pengguna baru sampai pengguna lama dapat mendapatkan versi Linux yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini kita ambil contoh yang pertama itu adalah Debian Linux. Debian Linux dirilis pada tahun 1999 dan sangat cocok digunakan untuk komputer server maupun komputer admin. Hal ini dikarenakan sistem operasi Debian Linux memiliki kestabilan program. Debian Linux adalah OS cross-platform yang dapat dijalankan pada hampir semua perangkat atau jenis komputer. Debian Linux adalah free software atau open source karena dia dari Linux, pengembangan dari Linux. Nah, hasil pengembangannya juga ini dari berbagai sukarelawan atau programmer di seluruh dunia atau para developer. Selain stabil, Debian Linux juga memiliki pemeliharaan berbasis program apt yang canggih, serta hanya memerlukan reboot atau restart pada saat penggantian kernel, gangguan listrik, maupun penggantian hardware. Contoh ini di Debian Linux itu ada dua, dia bisa pakai GUI, graphical user interface-nya, graphical user interface. Lalu ada juga yang berbasis CLI atau command line interface. Seperti ini. Dia cuma kayak command prompt di Windows. Kita lanjut. Yang kedua itu ada Red Hat Linux. Red Hat Linux dikembangkan oleh perusahaan bernama Red Hat Inc. dan merupakan OS pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager. Nah, Red Hat Linux merupakan OS yang memiliki keunggulan mudah dalam proses instalasinya. OS Red Hat Linux ini didesain sedemikian rupa agar mudah diinstal oleh para penggunanya. Kelebihannya yaitu adalah user dapat mengubah alamat IP menjadi domain pada web dan domain dapat digunakan sebagai virtual hostnya. Serta domain lebih mudah diingat jika dibandingkan dengan nomor IP address. Red Hat Linux mampu memberikan keunggulan seperti kemudahan, tampilan grafis, dalam metode tampilannya serta instalasi dan pemakaian yang tergolong mudah. Jadi dia itu user friendly, tampilannya seperti ini, dia tampilan GUI-nya seperti ini, tampilan desktopnya untuk Red Hat Linux. Lalu lanjut, yang ketiga ada CentOS Linux. CentOS Linux pertama dirilis pada tahun 2004 dan merupakan OS dengan kepanjangan dari Community Enterprise Operating System. CentOS Linux merupakan OS yang dibangun dengan Linux Framework yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. CentOS merupakan salah satu OS terbesar dan terpopuler di kalangan pengguna Linux. Nah, CentOS Linux dapat digunakan dan dikembangkan dengan gratis serta sangat cocok digunakan oleh programmer pemula. CentOS memiliki keunggulan sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL, sehingga driver dari RHEL ini juga dapat digunakan pada CentOS. OS freeware yang handal untuk enterprise serta OS yang didukung resmi oleh cPanel. Contohnya seperti ini tampilannya si CentOS. Kita lanjut. Yang keempat itu ada Ubuntu. Ubuntu merupakan proyek
OS yang dikembangkan dan disponsori oleh perusahaan Afrika bernama Canonical Ltd dan dirilis pada tahun 2004. Ubuntu bisa diartikan sebagai rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. Ubuntu adalah OS turunan dari Debian dan saat ini tengah merajai tren penggunaan OS Linux di kalangan developer. Ubuntu secara rutin melakukan pembaruan dan update versi setiap 6 bulan sekali. Aspek yang diperbarui antara lain sistem, keamanan, dan kesalahan atau bug. Ubuntu memiliki beberapa keunggulan yaitu bersifat open source dan gratis juga untuk digunakan. Terus tidak membutuhkan spesifikasi perangkat yang tinggi untuk instalasi dan pengoperasiannya, serta dapat dimodifikasi dan didistribusikan sesuai kebutuhan user. Tampilannya seperti ini yang pertama itu proses instalasinya seperti ini dan tampilan GUI-nya seperti ini. Kebetulan juga saya juga pernah memakai Linux Ubuntu dan yang tadinya pertama itu Debian Linux, maka saya tahu sedikit tentang Debian dan tentang Linux Ubuntu ini. Lalu kita lanjut ke Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux. Nah ini turunannya lagi dari si Debian. Selain tadi Ubuntu, ini ada lagi Kali Linux. Kali Linux ini dikembangkan oleh OpenShift Security. Dari segi tampilan Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak perlu mencolok dan penggunaannya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula dalam melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Blacktrack, salah satu distro Linux yang diciptakan secara khusus supaya bisa memenuhi keperluan dalam penetrasi, juga testing di sebuah sistem, serta keamanan pada komputer. Nah, biasanya hacker atau cracker itu dia biasanya kalau untuk ngehack biasanya pakai ini Kali Linux. Nah, dari Kali Linux dipikirkan akan lebih stabil serta powerful dari generasi yang sebelumnya, yaitu Backtrack. Pengembangan secara penuh sesuai dengan standar pengembangan pada Debian. Nah, ini referensi yang saya dapatkan dari web ini, bisa dilihat. Nah, ini gambar tampilan instalasinya dan ketika sudah diinstalasi tampilan GUI Kali Linux seperti ini. Lalu kita lanjut, silakan. Windows XP adalah versi Windows yang paling lama. Masa penggunaannya kisaran 2001 sampai 2007. Mungkin sebagian komputer yang ada di rumah kita juga masih menggunakan Windows XP untuk spesifikasi komputer rumahan yang rendah. Windows XP ini dikenal sebagai Windows rumahan terkenal karena banyak penggunaan rumah yang memakai untuk melakukan aktivasi multitasking. Ya, seperti ini tampilan pada GUI di Windows XP. Yang kedua ada Windows Vista, rilis pada 2007. Versi Windows ini memiliki banyak fitur baru seperti user, kontrol akun, Windows Aero GUI, Windows Calendar, Windows DVD Maker, game, chess, tintas, mahjong, Purbloom, Internet Explorer yang lebih safe, dan Windows Media Player versi 11. Ya, inilah tampilan pada GUI di Windows Vista. Windows 7 yang rilis pada 2009. Windows versi ini yang dikenal dengan Blackcomb dan Vienna. Windows ini memiliki fitur jam list, text bar, Windows Media Player 12, Internet Explorer 8, gadget unik, sertifikasi yang lebih ringan, dan harganya murah daripada Windows Vista. Ya, inilah tampilan pada Windows 2007.
keempat, Windows versi 8 rilis 2012. Windows versi ini memiliki fitur yang lebih banyak, dilengkapi dengan screen baru, interface Metro, dan beberapa aplikasi pendukung. Fitur ini ditambahkan pada Windows 8. Ini mulai dari hilangnya tombol Start pada desktop dan portable di USB dan hybrid boot. Fitur record dan refresh dan reset yang lebih banyak lagi. Windows versi 8.1 adalah updatean gratis dari Windows versi 8 yang dirilis ke publik pada tanggal 18 Oktober 2013. Updatean ini sendiri hanya pembaharuan dari segi tampilan UI dan beberapa fitur tambahan yang disediakan oleh pihak Microsoft sendiri. Inilah tampilan Start pada Windows 8. Yang kelima, Windows 10 rilis 2015. Windows versi ini memiliki tipe terkenal Hybrida yang dikembangkan oleh Microsoft. Bagian dari sistem operasi Windows NT, Windows 10 dikembangkan guna mengatasi kekurangan pada Windows 8 ataupun Windows Stick 1 dengan penambahan pengalaman pengguna yang tidak disupport layar sentuh. Interface digunakan pun sudah mulai mendukung aktivasi pengguna yang tidak berlayar sentuh. Ini yang di bawah itu adalah ring dari referensi Windows. Ya, inilah tampilan GUI pada Windows 10 yang sudah populer sekarang. Nah, kita lanjut sekarang ke sistem operasi macOS. Dimulai dari macOS versi 10 itu namanya Cheetah, ya, macOS X 10.0 atau biasa dikenal dengan macOS Cheetah merupakan versi pertama dari macOS X atau seri X yang dirilis pada 24 Maret 2001. Pada awal pengembangannya, versi ini termasuk versi yang lambat atau sangat lemot, tidak kompleks, dan aplikasinya terlalu sedikit. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, versi ini memberikan banyak pembaharuan dari versi-versi macOS sebelumnya. Pembaharuan dan perubahan besar yang dibawa oleh versi ini diantaranya yaitu diterapkannya berbagai kode program yang baru, gaya tampilan desktop yang baru, bahkan sistem pengaturan memori yang juga baru. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Cheetah ini merupakan evolusi PC atau personal komputer serta laptop dari Apple. Khusus produk dari Apple aja, karena ini didesain untuk Apple macOS ini. Terus Cheetah juga merupakan sistem operasi yang paling stabil di masa itu, yaitu di 2001. Nah, ini tampilan GUI pada macOS Cheetah seperti ini. Lalu seri berikutnya adalah macOS X 10.1 atau biasa dikenal dengan macOS Puma. Nah, macOS Puma ini merupakan salah satu versi terbaru yang open source dari Cheetah. Ini diluncurkan pada tanggal 25 September 2001. Beberapa pembaruan yang tampak dari versi Puma diantaranya yaitu semakin meningkatnya kemampuan serta kemudahan dan kecepatan burning CD atau DVD, peningkatan terhadap mutu DVD player, dan beberapa tambahan terhadap driver printernya. Seperti ini tampilan GUI pada macOS Puma. Terlihat sama, tapi mungkin seperti yang tadi dikatakan, ini ada pembaruan-pembaruan seperti fitur-fitur printer dan media playernya. Lanjut ke yang berikutnya adalah macOS X 10.2 atau biasa dikenal macOS X Jaguar.
Nah, macOS X Jaguar ini merupakan versi lanjutan dari macOS yang tadi, yang Puma. Diluncurkan pada 23 Agustus tahun 2002. Perkembangan yang tampak dari versi Jaguar ini diantaranya adalah adanya peningkatan kecepatan, kompatibilitas, stabilitas, serta penambahan fitur-fitur dan fasilitas-fasilitas baru lainnya. Beberapa fitur tambahan yang menjadi daya tarik tersendiri dari versi ini adalah address book, handwriting, recognition software, Inkwell, mail program, dan lain sebagainya. Pemasaran dari versi ini pun dipakai dengan nama Jaguar, bukan nama versinya, yaitu macOS X 10.2. Nah, seperti ini tampilan GUI pada macOS Jaguar ini. Masih terlihat sama, cuman ada sedikit pembaruan dari segi fitur dan segi fungsinya. Lalu lanjut keempat, yaitu macOS X 10.3 yang biasa dikenal dengan Panther, merupakan versi lanjutan dari versi Jaguar yang dirilis pada 24 Oktober 2003. Setahun setelah rilis versi Jaguar, versi ini diperkenalkan dengan fitur terbaru yang berjumlah lebih dari 150, termasuk di dalam Live Share Engine Divider, Expose, Preview, QuickTime, The Next Edit, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan lain yang tampak dari Panther adalah diperkenalkannya web browser hasil karya Apple yang diberi nama Safari, di mana web browser ini secara formal mengalihkan pemanfaatan Internet Explorer khususnya untuk komputer macOS. Pembaruan lain yang tampak dari versi Panther yaitu pembaurunya Finder, menghubungkan interface diskette logcam, expose, file flood, hard up, peningkatan dalam fitur portable document format atau PDF, reading, dan lain sebagainya. Inilah tampilan dari macOS 10.3 Panther. Yang kelima, macOS X 10.4 Tiger, merupakan versi lanjutan dari versi Panther yang diluncurkan pada 28 April 2005. Versi ini merupakan versi yang cukup lama bertahan dibandingkan versi-versi sebelumnya. Search engine dan yang diluncurkan pada versi ini adalah Softleg. Beberapa fitur yang diperkenalkan dari versi ini diantaranya adalah dashboard, folder smart, gambar dan video in-core, update program dengan kotak surat smart, QuickTime 7, Safari 2, pengotomasi dan voiceover, dan lain sebagainya. Versi Tiger ini juga dimanfaatkan untuk perilisan pertama TV Apple. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2006, Apple kembali melakukan gerakan dengan rilisan Mac yang berbasis Intel pertama. Bersama dengan itu juga dilakukannya update 10.4 terhadap Tiger. Di bawah ini link dari referensi macOS yang telah dipresentasikan. Inilah tampilan GUI dari macOS 10.3 Tiger. Ya, begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa like, subscribe,
dan komen sebanyak-banyaknya. Dan mungkin kita akhiri saja penjelasan dari macam-macam sistem operasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next time untuk selanjutnya.